Halo semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja periodic call option, IEP dan IEV, ya, Indicative Equilibrium Volume, Indicative Equilibrium Price, gitu. Susah sebutnya, makanya IEP, IEV aja. Nah, di Peraturan Bursa Efek Indonesia tentang papan pemantauan khusus tahap 2, ketika suatu saham mendapat notasi khusus X yang cenderung negatif ya, misalnya harga sahamnya di bawah 51 selama 6 bulan, transaksi kurang dari 5 juta per hari, kemudian gugatan PKPU, kepailitan, terlambat laporan keuangan, ekuitas negatif, dan sebagainya, itu dia transaksinya akan pindah dari yang pasar reguler yang kita ketahui, masuk ke dalam pasar pemantauan khusus atau PCA, Periodic Call Action. PCA ini metode transaksinya sih. Jadi auction itu adalah lelang. Kalau yang normal namanya continuous call auction, CCA, artinya terus-menerus. Kalau periodik, artinya dia cuma sesekali aja. Nah, perbedaan utama di PCA itu adalah tidak kelihatan, ya, bukan tidak ada sih ya. Tidak kelihatan antrian bid dan offer. Hanya IEP, IEV. Nah, sebenarnya bagaimana cara kerjanya? Nah, perlu kita ketahui PCA ini tidak hanya untuk saham notasi khusus saja. Saham-saham blue chip ya, BRI, BCA, UNTR, Astra itu juga ditransaksikan secara PCA dan CCA. Bedanya kalau di saham-saham yang tidak masuk notasi khusus, proses PCA itu ada di opening sama closing. Kalau saham-saham yang masuk notasi khusus itu di sepanjang waktu hanya semuanya PCA. Nah, perihal kalau sudah di PCA, mau saham blue chip ataupun saham notasi khusus sama persis caranya. Nah, ini saya menggunakan contoh saham UNTR di tanggal 3 April 2024. Ketika menuju jam closing, ya, mungkin antara 15.50 sampai 15.55, waktunya itu tidak konsisten sih. Jadi kadang-kadang dia muncul, dia maksudnya masuk ke PCA itu jam 15.50, kadang-kadang 15.51, kadang-kadang bisa 15.55 gitu. Nah, ketika masuk ke jam tersebut, biasanya antrian bid offer yang kita lihat di layar itu hilang. Ya. Hilang itu bukan berarti batal. Kalau dia hilang dari periode jam ini, biasanya itu sudah masuk ke dalam pasar PCA. Nah, eh, ketika dia sudah hilang, ya, itu tetap berjalan, ya, cuma tidak ditampilkan. Nah, kemudian cara dia berjalannya juga agak berbeda. Kalau IEP, IEV-nya ya, sepanjang harga sama volumenya cocok dengan harga yang Anda masukkan, transaksi tetap akan done, seperti itu. Nah, eh, ya kita lihat di sini ada beberapa komponen ya. Jam ini saya percepat ya, 5 menit saya percepat, jadi kalau nggak salah cuma 10-20 detik. Jadi 15.55, 56, 57, 58, 59, 60. Dah, ini harganya. Oke. Nah, 61. Kemudian kita ulang lagi, kita lihat yang kedua, 25225. Jadi sebelum masuk ke PCA harganya 225. Kemudian pada saat jam 16.00 jadi 25250. Oke, kita perhatikan yang ketiga, IEP-nya. 25300 ya, di sini. 227 sempat 275, 250. Nah, kemudian terakhirnya 25250. Nah, jadi dari gambar ini ada 3 komponen yang berubah. Anda bisa post di YouTube-nya ya, kalau mau lihat lebih detail. Yang pertama adalah jam ini, yang kedua adalah harga ini, yang ketiga adalah IEP IEV ini. Yang kita perhatikan IEP-nya. Nah, di slide berikutnya, kalau saya rekap ya, jam 15.55 sampai 56 itu 25.300, 4.317 lot. Artinya di jam 55 sampai 56 itu harga yang kemungkinan akan done adalah 25.300. Nah, kemudian ketika jamnya ke 15.57 itu 25.275. Sebentar aja ya. Cuma sekitar 1 menit
baru di 15.58, 25, 250. Nah, harga ini akan stay, harga ini tidak berubah sampai dengan penutupan. Nah, artinya kalau misalkan saya ingin done di 15.58, saya lihat angkanya 25, 250, maka ya kalau saya mau jual atau mau beli, saya pasang harga ini, kemungkinan harganya akan done. Ya, seperti itu. Nah, dan harga 25, 250 itu, harga yang done ini, menjadi harga yang closing price-nya. Jadi kalau harga saham pada saat penutupan bursa tiba-tiba naik, turun, atau flat itu ditentukan oleh proses tadi. Nah, kalau kita lihat dia seperti ini grafiknya. Ya, kadang-kadang dia bisa naik ke atas kalau diangkat, bisa jatuh ke bawah kalau dibanting seperti itu. Nah, bisa juga ya nggak banyak berubah begini. Nah, sekarang jadi pertanyaan ya, kalau selama proses IEP IEV-nya berjalan, kalau saya beli atau jual, apa yang terjadi? Nah, cara bacanya seperti ini, Bapak Ibu. Ini yang pertama, posisinya saya mau over atau jual ya. Dari poin pertama dulu. Dia kan 25.300, 25, 250. Awalnya 253, habis itu turun. Apakah itu transaksi dan? Jawabannya tidak. Itu hanya harga indikasi. Harga yang benar-benar dan itu adalah harga di jam 16.01 lebih tepatnya. Jadi harga yang sudah dipertemukan. Nah, itu 25, 250. Berapa transaksi yang dan sesuai dengan IEV terakhir 4465 lot, jadi sekitar 10 miliar rupiah. Nah, ketika IEP sempat 25.300, turun ke 25, 250. Saya over di 25, 275. Over itu jual kan? Dan enggak? Jawabannya tidak. Ya, kalau di transaksi normal, kalau harganya sempat 25.300, saya jual di 25.275, langsung dan. Ya. Kenapa? Karena asumsinya ada yang mau bid di 25.300. Saya jual 25.275, langsung dan mungkin malah dapatnya di 25.300 kalau misalnya pas volume bidnya besar gitu. Tapi kalau di PCA enggak. Dia akan dan kalau harga ini sama atau lebih kecil daripada 25.250. Ya, jadi acuannya adalah harga IEP terakhir. Nah, kemudian kalau saya jual di 25.100, penutupan 25.250. Dapatnya 25.100 atau 25.250. Dapatnya 25.250 selama volumenya cukup. Jadi kalau misalnya saya mau pasti done, kan saya mau jual di 25.100. Harga IEP 25.250. Hampir pasti done kan. Nah, ketika saya jual dan volumenya ada, maka harga jual saya akan done di 25.250. Nah, kalau kita transaksi di pasar normal kan yang 25.250 habis, 25.200. 25.200 habis, baru 25.150 gitu. Nah, kalau di sini selama volumenya cukup, itu akan done semua di 25.250. Nah, itu salah satu keuntungan daripada, bukan keuntungan lah, fitur daripada IEP, IEV ini. Nah, ini untuk transaksi penjualan ya. Kalau ini pembelian ya, IEP sempat 25.300, terus 25.250, saya bid di 25.275. Apakah akan dan? Dan, Bapak Ibu. Jadi kalau 25.250, saya beli di 25.275, selama volumenya cukup, itu akan dan dannya di harga 25.250. Nah, itu beda sama transaksi normal. Kalau normal kan dia akan dan di 25.250, setelah habis 25.275. Kalau ini enggak, akan dapatnya di 25.250. Nah, jadi kalau mau beli atau jual, sepanjang harganya cocok dan volumenya ada, maka si pembeli atau penjual akan dapat di satu price, yaitu harga IEP yang pas penutupan yang terakhir. Nah, apakah bid over sesuai, tapi volumenya terlalu besar, ya, sehingga settle-nya sebagian. Terus terang ya ini saya belum pernah lakukan, jadi saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Nah, setelah jam PCA, apakah masih ada investor yang memasukkan bid over mengingat informasi antrian ditutup? Selama belum jam 4, Bapak Ibu,
kita bisa masukin bid and offer. Jadi bid and offer yang diinput sebelum jam 4 itu plus selama masa blind, selama masa apa ditutup itu tetap bisa masukin. Nah, harga yang dimasukin bid dan offer orang itulah yang membentuk kira-kira akan dan di IEP IEV berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi selama belum jam 4 sih mau masukin saja. Nah, kalau kayak reksadana ya, reksadana indeks gitu ya. Kan dia itu NAV-nya diukur dari NAV closing. Sehingga kalau dia transaksi untuk membeli ataupun membayar redemption orang lain, jadi kalau orang redeem kan kita harus jual. Sebisa mungkin kita mau di harga close. Kenapa? Karena nanti NHV untuk menentukan kita bayar ke nasabah berapa pakai harga close. Jadi akan cenderung offernya di close. Sama juga ketika orang memasukkan uang, ya kan orang taunya, oh hari ini IDX 30 berapa, Sri Kehati berapa indeksnya. Nah, orang maunya harga kita, harga beli reksadana indeksnya juga sama dengan harga itu. Jadi ketika dia beli, dia juga akan beli cenderung di harga close. Sehingga reksadana indeks itu kalau sepengetahuan saya, atau paling tidak di tempat kerja saya saat ini, itu adalah salah satu jenis investor institusi yang sering kalau beli jualnya itu pada saat pasarnya sedang di BCA ini. Nah, kemudian tujuannya apa? Nah, saya kasih contoh ya. Di hari itu harga opennya 24.900, ya, tertingginya 25.375. Nah, kalau misalnya penutupannya 25.250, saya beli di 24.900, ya, bagus dong. Karena kalau saya misalnya bayar redemption, subscribe deh, nasabah mau subscribe, dia masukin uang untuk beli reksadana indeks. Nah, reksadana indeksnya menghitung UNTR di 25.250. Tapi ketika dia belanja, dia dapat di 24.900. Nah, itu akan menguntungkan. Tapi kan nggak semua orang seberuntung itu. Bisa aja dia bid di tengah-tengah, dia dapatnya di 25.375. Nah, penutupan 25.250. Sehingga ketika dia beli di hari itu, pasti hitung malah turun. Nah, kalau reksadana indeks dia ambil resiko jual atau beli di tengah-tengah market, ada kemungkinan NAV-nya itu akan beda dengan indeksnya. Sehingga itu membuat dia punya deviasi makin besar. Kalau deviasinya makin besar dan besar dalam arti yang negatif ya, artinya sudah besar kalah lagi gitu. Nah, itu bisa membuat dia ditinggalkan. Nah, jadi reksadana indeks ketika dia ingin meniru indeks itu cenderung akan bertransaksi di pasar seperti ini. Seperti ini kira-kira gambarannya. Ini kalau untuk reksadana indeks ya. Nah, bagaimana memastikan volumenya dapat baik buy ataupun sell? Kalau kita pasar yang biasa kelihatan tuh antrian bid, antrian offernya berapa volumenya gitu. Nah, kalau yang ini tergantung kepada keahlian dealer. Bapak Ibu semua mungkin kalau sekarang jual beli saham kan pakai aplikasi. Ya, interaksi Anda dengan broker mungkin nggak ada. Paling banyak ya paling dengan analis. Analisnya kasih rekomend buy atau sell. Kalau di dunia institusi tidak begitu. Dunia institusi ada yang seperti Bapak Ibu jual beli langsung, tapi yang jual belinya menggunakan jasa broker juga masih ada. Bahkan mungkin bisa dibilang cukup besar gitu. Ya, karena kalau di institusi itu pengambil keputusan, manajer investasi, dengan yang menjalankan transaksi itu dua pihak yang berbeda. Nah, yang menjalankan transaksi namanya dealer. Dealer itu juga punya banyak pilihan. Dia bisa deal dengan satu broker, dia bisa deal dengan banyak broker. Kalau aturannya sih selain reksadana indeks sama beberapa jenis yang diatur secara khusus, itu harus maksimal di satu broker cuma boleh 30%. Sehingga dia akan deal dengan beberapa broker. Nah, ketika si MI bilang beli UNTR atau jual UNTR, dealernya menjalankan dengan cara mengorder ke broker. Nah, broker yang bisa dapat harga close atau lebih baik daripada close ya, kalau bisa ya, dengan volume yang cukup menjadi salah satu penilaian gitu. Nah, kalau misalnya saya bilang ke broker broker saya mau beli UNTR 10.000 lot gitu ya dengan harga closing.
dia pasang nggak dapat gitu. Oh itu nanti jadi catatan. Oh si broker A ini kurang jago nih prediksinya. Nah, demikian juga kalau saya mau jual itu juga jadi ini apa penilaian seperti itu. Nah, kemudian penilaian bagus tidaknya juga tergantung. Kalau reksadana indeks, dia kan maunya dannya di closing price dengan volume yang cukup. Nah, untuk itu keahlian broker untuk nebak nih, kira-kira closingnya berapa, volumenya masih pasang berapa, supaya dan semua itu menjadi penilaian. Tapi kalau reksadana aktif enggak. Kalau reksadana aktif tergantung ordernya. Ada order yang spesifik, beli UNTR harga sekian, sekian lot. Nah, kalau itu tinggal dia jalankan. Tapi ada juga yang, oke, saya mau beli UNTR 10.000 lot, harganya VWAP, harganya market. VWAP tuh volume weighted average gitu. Atau saya mau dapat best price gitu, kamu yang eksekusi. Nah, kalau misalnya dia buy, bisa dapat lebih rendah daripada closing price, atau dia sell, dapat lebih tinggi daripada closing price, penilaiannya bagus gitu. Nah, jadi tergantung ya. Kalau di dunia investor perorangan, mungkin kalau jual beli saham, andalannya sistem yang canggih. Tapi kalau di reksadana, mereka juga selain sistem brokernya canggih, brokernya juga masih pinter gitu ya. Pinter dalam hal eksekusi, dan juga research yang dia berikan juga harus bagus. Nah, kemudian jumlah yang ditransaksikan juga beda. Reksadana Sri Kahati itu Sri Kahati 20 saham. IDX 30 saham, LQ45 45 saham. Kalau reksadana indeks sekali order dari balancing, itu bukan 1-2 saham, sekaligus 20. Kadang-kadang 20-nya sell semua, kadang-kadang mungkin 10 buy 10 sell, kadang-kadang mungkin 12 buy 8 sell. Sell-nya bisa karena rebalancing, bisa juga karena ada redemption. Nah, bayangkan Anda harus nebak 20 saham punya IEP, IEV berapa, dan jalankan sekaligus dalam tempo 5 menit gitu. Nah, jadi itu harus punya sistem yang bagus. Kalau tidak bisa, itu tidak bisa serve nasabah institusi seperti reksadana indeks. Nah, banyak pertanyaan juga. Kenapa antrian bid offer masih ditutup gitu? Nah, kalau ditutupnya antrian bid offer ini saya kasih gambaran begini. Ya. Dalam kondisi normal, oh tidak kelihatan ya. Mungkin saya pakai contoh ini. Ini. Oke, sebentar. Oke. Saya nggak tahu nih, kan saya bikinnya libur ya. Saya nggak tahu harganya bakal keluar apa tidak. Misalnya UNTR. Nah, ya. Nah, kalau trader atau pasar modal, mereka kan kalau mau bid atau offer, dia lihatnya antrian bid, antrian offernya. Ya, di sini. Antrian bid, ya, antrian offer, dia lihat volumenya. Nah, misalnya contoh nih, ini yang paling tebal nih ada di sini, 2056. Sehingga ada semacam kesan, wah ini kalau UNTR nih jatuh, yang jagain di harga 25.000 nih banyak nih. Sehingga kadang-kadang investor melihat, ya kalau kayak gini, kalau nanti crash, paling juga turunnya ke 25.000 gitu. Sebaliknya kalau diangkat gitu, wah yang apa di sini overnya gitu ya, tebal di 25.400. Sehingga kalau dia naik, ya kayaknya kalau mau di atas 25.400 itu susah. Nah, kalau di saham yang gorengan, ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, juga kadang-kadang maksudnya muncul seperti ini juga. Oh ya, dia ada antrian tebal di harga jual atau harga beli tertentu. Nah, antrian jual atau harga beli tertentu itu menciptakan semacam persepsi. Oh, ini bottomnya di sini nih. Ini ini di atas nih gitu. Nah, sehingga kadang-kadang orang melakukan spekulasi di situ. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu di beberapa transaksi saham-saham gorengan yang tidak jelas, bid offer ini menjadi jebakan. Dipasanglah bid atau offer yang tebal di harga tertentu, memunculkan persepsi bahwa oh ya di sini harganya dijagain bandar gitu di harga segitu. Pas begitu harganya mendekati, hilang. Terus tiba-tiba ambrol ke bawah gitu. Nah, jadi itu dalam beberapa diskusi dengan teman-teman ya.
atau mungkin juga saya juga nggak tahu apakah ini pernyataan resmi regulator atau tidak, ada kesan ini jadi merugikan investor. Kenapa? Karena mereka tertipu dengan antrian bid offer yang hilang tadi. Nah, supaya investor dalam menjalankan transaksinya menggunakan analisa, ya, maka ditutuplah bid offer itu. Nah, dengan tutupnya bid offer itu, sehingga orang kalau misalkan mau nipu investor ya, yang masih awam-awam dengan bid dan offer yang gede, tidak bisa dia lakukan. Ya, itu alasannya. Nah, kemudian PCA ini sudah ada sejak lama, Bapak Ibu. PCA ini dipakai juga untuk menjaga pada saat harga apa namanya, pada saat penutupan itu harganya bagus ya. Sebentar saya share dulu. Nah di sini. Ya. Nah cara jaganya gimana? Kalau dulu ya sebelum ada yang namanya PCA seperti itu, kadang-kadang harga saham itu last minute diangkat atau dibanting. Nah, kalau misalnya contoh nih, saya kalau mau angkat harga UNTR ke 25.400, maka saya harus beli di segini 600 lot, segini 100 lot, segini 93 lot, segini 92 lot, dan seterusnya. Nah, jadi ketika sebelum ada model PCA, orang yang uangnya banyak dia bisa hitung-hitung nih. Oh, nanti kalau saya mau angkat UNTR ke 25.400, ya udah saya buy aja segini. Nah, kalau segini kira-kira sekian puluh miliar gitu. Um, itu kalau sahamnya blue chip ya. Tapi kalau saham yang kecil-kecil mungkin tidak sebanyak itu. Nah, sama juga ketika saya mau banting, saya mau banting harganya ke 25.000, nanti saya cukup sell sekian lot, sekian, 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 saya jumlahkan. Nah, ketika bid dan offernya terpapar lengkap seperti itu, bagi si bandar untuk angkat dan turunkan harga, dia tahu berapa jumlah lot yang harus dia jual atau berapa jumlah lot yang harus dia beli sama harganya berapa, supaya harganya mencapai angka tersebut. Nah, itu tidak sehat. Kenapa? Karena ya ibaratnya kalau orang mau kontrol penutupan harga, dia lakukan cara tadi. Nah, supaya tidak bisa dia lakukan atau lebih sulit, bagaimana? Saya tutup. Ketika ditutup seperti ini, saya mau angkat harga ke 25.400. Pertanyaan saya di sini, ada berapa lot nih? Ya, kalau lotnya cuma segini, tadi modal saya misalnya 30 miliar cukup. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan, tiba-tiba ada yang pasang dan harga pasang misalnya 100.000 lot di harga 25, 350, nah itu modal saya belum tentu cukup. Gitu. Nah, sehingga kalau dia mau angkat harga, itu menjadi lebih sulit karena dia nggak tahu berapa jumlah uang yang harus diangkat. Nah, dengan demikian diharapkan harganya lebih normal. Nah, kemudian kalau misalnya dengan model IEP tadi, harga-harga yang dia sikat di sini, ya, misalnya dia mau angkat, dia harus bayar dengan harga yang dia angkat. Jadi kalau yang cara normal kan ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Kalau cara IEP enggak. Cara CCA, IEP, IEV itu akan menggunakan harga yang terakhir. Nah, sehingga menguntungkan juga bagi investor. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang saya dengar eh, menjadi alasan dilakukan penutupan ya. Dengan demikian pembentukan harga itu menjadi lebih baik, dan kalaupun misalnya orang mau tetap angkat harga bisa, cuma dia harus keluarkan jumlah uang yang banyak sekali. Tidak kayak dulu. Kalau dulu kan dia sudah bisa kira-kira. Kalau sekarang dia tidak tahu berapa harus dia keluarkan. Sehingga jumlah uang kalau dia mau angkat atau banting harga last minute itu menjadi cukup sulit. Nah, apakah cara seperti ini baik atau tidak? Ya, relatif ya, kembali ke masing-masing orang. Kalau buat saya sih gini, di pasar modal itu kita harus mengerti analisa fundamental. Analisa fundamental tidak gampang. Perusahaan ada banyak macam, cara kerjanya, bisnisnya beda-beda, metode analisisnya juga beda. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa meluangkan waktu itu, kenapa tidak juga meluangkan waktu untuk belajar tentang cara transaksinya? Saya yakin sih tidak lebih sulit dibandingkan Anda memahami analisa fundamental perusahaan. Dan saham-saham dengan notasi khusus itu menurut saya juga suatu indikator yang bagus. Jadi kalau misalnya memang perusahaan bermasalah, dia bisa secepatnya menyelesaikan masalah itu supaya dia bisa keluar dari notasi khusus. Cara yang baru ya mungkin tidak nyaman kalau kita tidak ngerti gitu ya.
Tapi kalau memang kasusnya seperti itu, ya sudah hindari saham dengan notasi khusus. Beli saja saham-saham yang fundamentalnya baik, perusahaan yang jelas setiap tahun ada cetak laba dan bagikan dividen. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.